见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun tak terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不懂，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. 我们一起向世界活出爱。Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang pada hari ini sudah bersama-sama menyiapkan ibadah, untuk yang menjadi liturgos, yang memainkan musik, menjadi singer, yang melayani dan menata untuk multimedia dan sound system. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan beberapa warta sebelum kita bersama-sama beribadah. Tanggal 19 September 2021, gereja kita akan memperingati HUT ke-39. Bapak atau Ibu, Saudara, dapat memberikan persembahan syukur HUT melalui rekening gereja dengan jumlah nominal persembahan ditambahkan Rp1. GKA Immanuel Malang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membantu dan menolong saudara-saudara yang terpapar oleh virus corona. Untuk itu, Majelis Menggalang Bantuan Sosial COVID-19, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dukungan melalui persembahan bansos COVID dengan mentransfer ke rekening gereja dengan jumlah nominal persembahan ditambahkan Rp9. Bantuan juga bisa berupa vitamin, susu, sembako, bahan makanan lainnya. Bagi yang membutuhkan informasi, dapat menghubungi TU Gereja. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Kamis ini jam 6 sampai jam 7 sore akan diadakan training guru sekolah minggu. Kami mengundang jemaat umum serta pemuda remaja yang ingin belajar dan terbeban untuk melayani di sekolah minggu atau pelayanan anak. Acara ini diadakan melalui Zoom GKA Immanuel dan dilanjutkan dengan pembinaan nonton bareng tumbuh atau nobat jam 7 lebih 10 menit sampai setengah 9 malam. Acara ini diadakan melalui Zoom GKA Immanuel. Persekutuan Komisi Wanita diadakan hari Jumat jam 6 sore dituntun melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, tanggal 19 September 2021, pukul 7 pagi, kita akan kembali beribadah dan memperingati HUT gereja yang ke-39. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Hasan Sutanto dan penerjemah oleh Evangelis Esther Sutanto, dengan tema Harga Sebuah Pengalaman. Demikian seluruh warta kita pada pagi hari ini saudara-saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh adalah anugerah Tuhan kalau kita boleh beribadah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh menerima berkat-berkat-Nya yang melimpah. Mari kita membalas cinta Tuhan dengan kesungguhan hati di dalam ibadah pada hari ini. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh.
Mari jemaat sekalian saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk panggilan ibadah kita dari Mazmur 147 ayat yang pertama berkata, Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sungguh suatu hari kita sebagai orang-orang percaya, kita akan berada di surga untuk menikmati kebahagiaan, sukacita, kemenangan kekal. Yang cinta pada Tuhan, datanglah. Kita menuju ke Sion di surga, kota Allah yang indah. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami semuanya akan boleh dikumpulkan, menikmati bahagia, sukacita, kemenangan, dan segala kebaikan yang sempurna kami akan nikmati di sana. Terima kasih Tuhan, kalau di tempat ini kami boleh mencicipi semua yang Kau sediakan yang ada di sana.
Kami rindu Engkau memberkati ibadah kami boleh memuji Tuhan, mengalami kebenaran-kebenaran, keindahan kebenaran-Mu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian dan ibadah ini. Berkatilah waktu ini di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Berkatilah jemaat yang beribadah pada saat ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita boleh mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita memuji Tuhan dari lagu KPPK nomor yang ke-204. Oh Tuhan, sucikan hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam hati kami, seringkali kami berpikir yang tidak berkenan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau selalu mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Pemazmur mengatakan ketika kami menyembunyikan dosa-dosa kami, hidup kami menjadi letih, lesu, dan penuh dengan kekalahan dan kegundahan. Karena itu Tuhan, kami mau mengakui dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dan dalam hati kami. Rasul Paulus berkata, tidak ada yang baik di dalam diri kami. Kami mengucap syukur kalau ada yang baik dalam hati dan pikiran kami, karena Tuhan menanamkan kebenaran kepada kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
oh Tuhanku, kuserahkan diriku. Serahkan diriku, penuhi aku dengan kasih-Mu, kuasaiku agar ku tak congkak. Ku mau taat kini, pimpinlah dulu. Berita anugerah untuk kita sekalian dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Untuk petunjuk hidup baru, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meminta hati kita seperti bejana yang rindu dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan makin nyata dalam hidup kita. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku
Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Firman-Mu bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Tikijo. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini bertema melayani sesuai dengan kemampuan. Dan firman Tuhan akan kita sama-sama baca dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama di dalam ibadah ini kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa Engkaulah yang akan berkata-kata dan memberikan petunjuk-Mu kepada kami, supaya kami berjalan menurut kehendak-Mu, mengenali hati-Mu, dan tuntunlah kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti kebenarannya, tetapi Kau berikan kekuatan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Dan hidup kami sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Tuntunlah hamba-Mu Tuhan, supaya dalam segala kelemahan boleh menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia. Tuhan layak berkata-kata di dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, suatu kali katanya ada sekolah binatang, sekolah binatang ya. Diceritakan bahwa para binatang itu merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan mereka ya. Mereka berharap semua binatang bisa menguasai kemampuan untuk berlari dengan baik, berenang dengan baik, memanjat dengan baik, dan bahkan semua bisa terbang dengan baik. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mencari mangsa dan menghindarkan diri dari pemangsa mereka. Ya, dan kemudian disusunlah kurikulum katanya, dan kemudian ada 4 siswa yang pertama yang melalui uji coba untuk kurikulum yang sudah dibuat itu. 4 siswa itu adalah kuda, elang, itik, dan kera. Ya, dan keempatnya kemudian memulai pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama adalah berlari. Maka 4 siswa ini kemudian belajar untuk berlari. Tentu kita sudah menyadari, bukan saudara-saudara, kalau berlari siapa yang paling pintar berlari? Kuda, ya. Kuda berlari dengan baik, dengan cepat. Si itik berusaha berlari, tapi dia setelah sekian waktu berlari, dia merasa kakiku kok sakit ya. Dan ketika dia melihat kakak ke bawah, wah, itu selaputnya sudah mulai
sedikit terkoyak-koyak begitu ya. Dia kesakitan dan terpincang-pincang. Kera melompat-lompat, berlari. Dan kemudian elang ya, elang kena diskualifikasi. Kenapa? Karena dia tidak berlari, dia cuma menjejakkan kakinya sekali-sekali ke tanah lalu dia terbang begitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, berenang. Nah, waktu berenang Itik merasa ini bagian saya. Maka kemudian dia segera masuk dan betul ya, dia berenang paling cepat, tetapi karena kakinya sudah sakit, dia tidak bisa berenang secepat yang seharusnya. Kuda masuk ke dalam air dan dia hampir tenggelam. Untung dia tinggi ya, sehingga dia bisa mengeluarkan kepalanya di atas air. Kera timbul tenggelam di air ya, dia minum banyak air. Elang diskualifikasi lagi. Kenapa? Karena dia tidak mau berenang. Dia cuma menjejakkan kakinya di air sebentar lalu dia terbang lagi. Begitu ya. Dan kemudian pelajaran memanjat. Wah, kera langsung merasa ini bagian saya. Dan dengan cepat dia memanjat. Tapi karena sudah kelempokan air begitu ya, dia tidak bisa memanjat dengan cepat. Ya, dia kelelahan. Itik berusaha memanjat, tapi dia cuma bisa memeluk akar pohon, plek, nggak bisa naik, begitu ya. Demikian juga dengan kuda, ya. Kuda berusaha naik, dia malah jatuh ke belakang, begitu ya. Dan elang sekali lagi ya, dia tidak mau memanjat, dia langsung hinggap di puncak pohon, diskualifikasi lagi. Dan yang terakhir pelajaran terbang. Elang segera terbang dengan cepat, ya. Dan kemudian Itik meluncur dari bukit itu dan dia berusaha untuk terbang. Tapi dia tidak sebaik elang ya. Dia terbangnya turun ke bawah dan tidak mencapai garis finish. Kuda dan kera tidak berani terjun ya. Mereka bilang, saya bunuh diri saya kalau terjun ini. Saya tidak bisa terbang. Katanya begitu ya. Dan kemudian semua binatang itu setelah dievaluasi tidak ada yang berhasil lulus ya. Dan akhirnya katanya sekolah binatang itu dibubarkan karena setelah dievaluasi bukannya meningkatkan kemampuan para binatang, tapi sekolah itu malah menghancurkan jati diri binatang yang dibuat oleh Tuhan itu. Mengapa? Saudara-saudara, karena setiap makhluk sesungguhnya diciptakan Tuhan dengan kemampuan yang khas, kemampuan yang khusus untuk melakukan peran mereka masing-masing sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, elang bisa terbang, kuda bisa berlari, Itik bisa berenang, kera memanjat pohon, ya, memaksakan mereka untuk menjalani peran yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan bagi mereka hanya menimbulkan frustasi, ya, dan tidak membuahkan hasil apa-apa yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan kita. Ya, Tuhan menghendaki kita semua untuk melayani sesuai dengan kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11 tadi saudara-saudara, kita membaca begini bukan? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik bagi kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini memberitahukan beberapa hal yang penting yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini dan kiranya menolong kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan di dalam hidup dan pelayanan kita. Ya, kebenaran yang pertama saudara-saudara dikatakan bahwa sesungguhnya setiap kita menerima karunia itu, ya. Tiap-tiap orang menerima karunia. Jadi jangan ada orang yang merasa, oh saya tidak punya karunia apa-apa. Saudara-saudara, Rick Warren itu berkata, sesungguhnya mengejutkan. Orang itu sebetulnya punya sekitar 500 sampai 700 bakat setiap orang yang bisa digali, bisa dikembangkan. Jadi semua kita sebetulnya bisa sesuatu. Ya, nah kata karunia itu pakai kata karisma, saudara-saudara. Asli itu pakai kata karisma, yang sungguhnya mempunyai arti yang luas, yang bisa artinya itu
anugerah karunia rohani sampai itu karunia keselamatan. Nah, di dalam konteks 1 Petrus 4 ini dan juga Roma pasal 12 sebetulnya ya, itu artinya adalah pemberian Allah. Ya, setiap orang itu menerima pemberian Allah. Nah, pemberian Allah ini memang mencakup banyak hal, saudara-saudara ya. Yang pertama, itu bisa bentuknya itu bakat. Tuhan memberikan kita sejak lahir sebuah kemampuan dalam bentuk bakat. Bakat apa karunia Tuhan, saudara-saudara? Ya. Di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 ya, kita menemukan ada 2 orang yang sangat berbakat pada zamannya Musa, namanya Bezalel dan Aholiab. Ya, nanti saudara baca sendiri ya. Tapi saya mau mengatakan begini, saudara-saudara, Musa itu orang yang sangat hebat. Dia pemimpin Israel, dia seorang yang bisa menulis dengan baik. Tetapi ketika membangun kemah suci, dia menyerahkannya pada Bezalel dan Aholiab yang menerima anugerah Tuhan. Bentuknya apa? Mereka adalah orang-orang yang berbakat di dalam seni membuat kerajinan. Ketika tugas itu diserahkan pada mereka, mereka membuat kemah itu dengan sangat baik, sangat presisi, membuat isi kemah itu, kandil-kandilnya, tabut perjanjiannya, semua peralatannya dengan sangat baik. Kalau Musa yang mengerjakan bagaimana? Nah, tentu sekalipun Musa pemimpin mereka, dia tidak bisa sebagus orang-orang ini. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan itu ya, bakat itu, kemampuan itu, keterampilan itu pada Bezalel dan Aholiab. Nah, saudara-saudara, kita semua tentu punya bakat. Nah, tugas kita adalah mencari tahu apa bakat kita. Saya tidak tahu saudara senang nyanyi, senang gambar, senang nulis, senang masak. Ya, itu adalah bakat dan Tuhan mau memakainya untuk memuliakan Tuhan. Ya, nah yang lain saudara-saudara, pemberian ini juga bisa dalam arti adalah karunia rohani. Ya, karunia roh itu. Karunia roh itu adalah karunia yang Tuhan tambahkan waktu kita percaya dan menjadi anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu memeteraikan kita, tinggal dalam kita, dan bersama-sama dengan hadirnya Roh Kudus, maka hadirlah karunia Roh Kudus ini. Ya, nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang paling terkenal itu tentang karunia Roh adalah 1 Korintus pasal 12. Nah, perhatikan saudara-saudara, dalam 1 Korintus 12 ayat 1 dikatakan begini. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, kata mengetahui kebenarannya itu punya arti sebetulnya, aku mau saudara-saudara supaya kamu tidak mengabaikannya, atau aku mau saudara-saudara supaya kamu jangan sampai tidak tahu. Nah, sebenarnya begitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu I don't want you to be uninformed, gitu ya, sampai tidak tahu. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca seterusnya, lalu kita mengerti bukan ada karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, karunia iman, karunia menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Nah, ada seorang mengatakan begini, karunia roh ini seperti kado. Waktu kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak Allah, Tuhan kasih kita kado. Tetapi kalau kado itu tidak pernah dibuka, saudara-saudara, maka kado itu tidak berguna, bukan? Padahal di dalamnya itu begitu indah. Apakah saudara akan menyimpan kado dengan kotaknya? Mungkin saudara bilang, wah kotaknya bagus, wah mana tak buka, nanti sesuai kabeh, tak simpen begini aja. Yang ngasih kado kecewa enggak? Ya kecewa toh. Saya bukan kasih kamu kotaknya, tolong dilihat dalamnya. Yang dalam itu lebih bagus. Begitu kan? Sama dengan Tuhan. Tuhan berikan kita karunia roh. Kita harus membukanya, kita harus menyingkapkannya, lalu kita memakainya untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak cara. Saya tidak bisa mengajak saudara memikirkannya di sini ya, karena itu panjang sekali. Ada banyak questioner,
ada banyak isian-isian ya. Nanti kalau mau tahu boleh hubungi saya ya. Nanti saya bisa memberikan saudara kuesioner untuk saudara isi dan saudara akan tahu apa karunia roh yang Tuhan berikan ya. Nah, bakat karunia rohani. Tapi ada yang lain saudara-saudara, satu lagi yaitu tentang apa yang kita pelajari. Apa yang Tuhan izinkan kita belajar di dalam hidup kita ini ya. Baik itu belajar di sekolah maupun belajar dalam pengalaman hidup kita ya. Bagaimana itu bentuknya Pak Tikyo? Begini misalnya ya. Saudara perhatikan keluargamu. Engkau lahir di keluarga macam apa? Nah saudara-saudara, ada orang itu lahir dalam keluarga hamba Tuhan atau seorang majelis. Saudara-saudara di dalamnya engkau belajar kebenaran-kebenaran, belajar nilai-nilai ya. Nah itu adalah pengalaman yang Tuhan berikan lewat papamu, lewat mamamu ya. Engkau dibawa ke sekolah minggu, belajar lewat guru sekolah minggumu. Itu pengalaman yang Tuhan berikan untuk memberkatimu, untuk memberikan kemampuan kepadamu. Lalu kalau kamu sekolah, misalnya kamu jadi dokter ya, kalau saya jadi arsitek. Ada orang dulu tanya kepada saya, Pak Tik, apa gunanya jadi arsitek itu jadi hamba Tuhan? Saya bilang, loh ada gunanya pasti ya. Sampai sekarang saya masih menggambar beberapa rumah saudara ya. Saya pernah menggambar gereja gitu ya. Saya punya hal-hal yang baik untuk memelihara rumah Tuhan. Kemampuan-kemampuan itu diberikan Tuhan melalui belajar ya. Itu juga anugerah Tuhan. Bahkan saudara-saudara, ada kalanya itu adalah bentuknya itu adalah pergumulan, masalah, penderitaan yang kita alami. Itu juga adalah sesuatu yang disiapkan Tuhan untuk membuat kita mampu melayani lebih baik. Seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren berkata begini ya. Tuhan banyak memakai pengalaman hidup kita yang menyakitkan untuk mempersiapkan kita melayani. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Sesungguhnya pelayanan terbesar kita kemungkinan besar berawal dari penderitaan terbesar kita. Saudara-saudara sekalian, itu betul ya. Ada kalanya melalui kesukaran yang kita alami, lalu kita menemukan panggilan hidup kita. Kita dikuatkan untuk melayani orang lain. Saya kenal saudara-saudara, saya mendengar dan saya membaca juga orang-orang yang hidupnya mengalami begitu banyak kesukaran, masalah, pergumulan, dan ketika dia melewatinya, kemudian ketika dia melayani, dia bertemu dengan orang-orang yang mengalami penderitaan itu, dia bisa menceritakannya dengan kuat. Apa yang dialaminya itu membuat dia mempunyai pelayanan yang luar biasa di bidang itu. Saudara-saudara, itu semua adalah anugerah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, betapa kita harus mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam Kristus Yesus, kita ini menerima anugerah supaya kita bisa melayani lebih baik. Tuhan memaksudkan semua itu supaya kita memuliakan Tuhan, memperlengkapi kita untuk melayani tubuh Kristus. Nah sekarang saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan supaya kita menjadi pengurus yang baik bagi kasih karunia Tuhan itu? Yang pertama saudara-saudara, ini peringatan yang baik untuk kita semua ya. Pendeta John Piper berkata, karunia rohani yang besar bukan menjadi tanda kerohanian yang besar atau yang baik. Nah ini menjadi tanda buat kita ya. Sangat bisa. Saya berbakat sekali untuk berkhotbah. Saya berbakat sekali untuk menyanyi. Tapi kerohanian saya tidak baik. Bisa saudara-saudara. Ya. Pemberian Tuhan, talenta ini, ya, karunia ini bukan menunjukkan kita sudah rohani. Karena itu saudara-saudara, bagaimana kita harus menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah itu? Tidak ada cara yang lain. Kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan pemberi karunia itu, dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, mungkin saudara orang yang berbakat sekali.
saudara adalah seorang pembicara yang baik, seorang pemain musik yang baik, seorang penyanyi yang merdu suaranya. Tetapi ingatlah, yang membuat saudara bisa melayani dengan baik bukan semata-mata pemberian itu, tetapi bagaimana saudara bersekutu dengan pemberi karunia itu. Karena itu saudara-saudara, mari kita membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan kita akan Kristus. Kita semakin cinta Tuhan, semakin cinta sesama kita yang adalah ciptaan Tuhan. Dan di dalam mengasihi Tuhan, di dalam tinggal dekat dengan Dialah, saudara-saudara, engkau akan memakai karuniamu itu betul-betul memuliakan Tuhan. Ya, ini syarat yang pertama, saudara-saudara. Kalau kita mau menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia, kita mesti dekat dengan Tuhan. Tanpa itu, kita tidak akan jadi pengurus yang baik dari kasih karunia itu. Yang kedua, saudara-saudara, Rick Warren sekali lagi menulis begini: kecakapan yang Anda miliki merupakan petunjuk kuat mengenai apa yang Tuhan ingin Anda kerjakan dalam hidup Anda. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kemampuan Anda. Dia akan memadukan panggilan Anda dengan kecakapan Anda. Nah, saudara-saudara, karena itu agar kita menjadi pengurus yang baik, maka kita harus menggali, kita harus menemukan kecakapan kita. Nah, saya mau beri tips sedikit, saudara-saudara. Saya mau mengajak saudara-saudara melihat satu gambar ini ya. Namanya Jendela Jauh Hari, yang ditulis oleh Joseph Loof dan Harrington Ingham. Ya, saudara-saudara, Jendela Jauh Hari ini memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi pengurus kasih karunia Tuhan yang baik kalau kita memakainya. Kita tidak bisa menemukan itu dengan cara membacanya saja, merenungkannya saja, tidak bisa. Tetapi kita pasti memakainya. Waktu kita memakainya, maka kita akan menemukan dan membukanya dan lebih lagi mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan jendela ini ya. Nah, ada 4 kuadran di jendela itu ya. Jendela yang pertama namanya wilayah terbuka. Nah, di wilayah ini katanya saya tahu apa yang saya bisa dan orang lain juga tahu apa yang saya bisa itu ya. Sehingga kita bisa menggunakannya untuk melayani Tuhan. Oh, saya pinter main musik, pinter main drum. Orang lain juga tahu, oh si Pak Tika itu pinter main drum. Ayo main drum. Nah, begitu ya. Lalu saya ikut pelayanan main drum. Nah, itu namanya jendela yang terbuka ya, wilayah yang terbuka. Nah, tapi ada jendela yang kedua, namanya wilayah tersembunyi. Nah, pada bagian ini saya tahu, tapi orang lain tidak tahu. Nah, begitu ya. Misalnya bagaimana? Misalnya gini nih, saya ini pintar menciptakan lagu, saudara ya, gitu misalnya. Tapi orang lain tidak tahu, gitu. Kalau saya pintar menciptakan lagu, nah, bagaimana kalau begitu? Nah, saya harus belajar untuk menunjukkan apa yang saya mampu, ya, supaya orang lain jadi tahu. Dan waktu orang lain tahu, lalu kemudian kita bisa memakainya bersama-sama untuk melayani Tuhan. Nah, misalnya begitu, ya. Jadi itu yang tersembunyi. Kemudian wilayah yang ketiga namanya wilayah buta. Nah, dalam wilayah buta itu saya tidak tahu, orang lain tahu. Ya, saya tidak tahu, tapi orang lain tahu. Contohnya gimana, saudara? Contohnya gini ya. Misalnya nih ya, Pak Tik, misalnya ya, Pak Tik itu kalau ngomong sama orang itu, kalau nasihat itu enak loh Pak. Jelas kalau ngomong, masa sih gitu kan ya. Saya kan enggak tahu gitu ya. Mungkin saya merasa saya ngomong sederhana aja gitu ya. Saya ngomong apa adanya gitu. Saya malah merasa sajane saya enggak terlalu ngerti. Jadi ya sing tak omongno sing aku ngerti-ngerti tok gitu ya, sing ngerti-ngerti tok. Dan saya merasa biasa-biasa aja gitu. Tapi orang lain tuh bilang, Pak Tik ini lek ngomong enak loh. Misalnya gitu ya. Maka kemudian dari masukan orang itu saya tahu, oh berarti mungkin saya punya karunia untuk konseling misalnya gitu ya, misalnya begitu kan. Lalu ya sudah, saya harus mengembangkannya ya.
kadang-kadang orang lain tahu apa yang saya tidak tahu, saudara-saudara. Ya, begitu. Yang jendela keempat namanya wilayah gelap. Nah, wilayah gelap ini saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Jadi siapa yang tahu? Tuhan yang tahu, ya. Jadi ada karunia-karunia yang masih tersembunyi di dalam diri kita. Tetapi suatu kali Tuhan akan membukanya supaya kita boleh memakainya untuk memuliakan Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang, lah kalau begitu bagaimana, Pak Atik? Nah, begini saudara, kita harus mempraktekannya ya. Perhatikan ini. Untuk wilayah terbuka tidak ada masalah, bukan? Kita bisa langsung memakainya bersama-sama ya. Kita melayani dengan apa yang Tuhan karuniakan, orang lain tahu kemampuan saya, kita berunding, kita bersama-sama mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang saya tahu. Tapi untuk wilayah tersembunyi bagaimana? Nah, untuk wilayah tersembunyi saudara-saudara, kita harus berusaha untuk menunjukkannya. Kita harus berusaha untuk membuat orang lain tahu. Ini bukan sombong-sombongan, bukan. Tetapi kalau kita bisa melakukan peran yang baik untuk menolong gereja Tuhan, menolong orang lain. Saudara tahu, saudara punya kemampuan itu. Tolonglah orang, jangan diam-diam. Saudara punya kemampuan untuk menata finansial. Saudara bisa menolong teman-teman yang mengalami masalah finansial. Misalnya begitu ya. Tunjukkan, ya, saudara bisa menolong orang lain dengan itu. Nah, waktu saudara menunjukkan, saudara akan semakin jelas, semakin melebar, begitu ya. Kemudian untuk wilayah buta, saya tidak tahu, orang lain tahu. Gimana? Biarlah kita belajar untuk menerima masukan orang lain, ya, menerima nasihat orang lain. Dan kalau kita menerima masukan nasihat orang lain, bukalah hatimu, gitu ya, dan berusaha untuk melakukan sesuatu. Barangkali perlu dicoba, cobalah apa yang dinasihatkan orang itu. Nah, saudara-saudara perhatikan ya. Waktu saya mengembang ke bawah, waktu saya mengembang ke samping, apa yang saudara lihat di dalam jendela itu? Ya, bagian yang gelap itu mulai tersingkap. Benar bukan? Ketika saya mulai mengembangkan yang tersembunyi, mulai mengembangkan yang buta, maka yang gelap itu mulai tersingkap. Nah, saudara-saudara, ketika kita memakai hidup kita untuk melayani Tuhan, bersungguh-sungguh menjadi pengurus yang baik bagi karunia Allah, saudara-saudara, Tuhan akan menambahkan bagian yang gelap itu. Lepas daripada yang kau bisa, lepas daripada nasihat orang, Tuhan akan menambahkan yang lain yang kita tidak tahu. Dan kemudian saudara akan semakin diberkati, semakin penuh, dan hidupmu bisa menjadi berkat yang memuliakan Tuhan. Nah, begitu saudara-saudara ya. Mari kita saling menolong ya. Mari kita saling menolong. Sama-sama menguatkan, sama-sama mendoakan, sama-sama membuka karunia-karunia Tuhan di dalam hidup kita, supaya dengan apa yang kita punya, sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan gereja kita, GKI Emmanuel, akan dibangun ya, dan sungguh kita akan bersukacita bersama-sama. Yang terakhir saudara-saudara, bagaimana kita sekarang harus menyikapi tentang kasih karunia Allah itu. Saudara, kita harus belajar untuk menikmatinya, tetapi sekaligus kita harus bertanggung jawab atas kemampuan yang Tuhan berikan itu. Ya, perhatikan di ayat yang ke-11 tadi ya. Dikatakan di ayat 11 begini. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mesti menyadari semua ini kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri sendiri ya, untuk gereja Tuhan, untuk orang lain, untuk kemuliaan Allah. Melalui kemampuan yang kita terima ini, sesungguhnya Tuhan mengendaki kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dan ketika kita melakukannya sesuai dengan kemampuan kita, saudara-saudara, saya yakin kau akan menikmati keindahannya ya.
Ada seorang bernama Eric Liddell, ya. Eric Liddell itu seorang yang mengasihi Tuhan, dan kisah hidupnya yang mengasihi Tuhan itu difilmkan dalam film Chariot of Fire, ya, Chariot of Fire. Nah, Eric Liddell adalah seorang yang mengasihi Tuhan, tetapi dia adalah seorang pelari cepat, begitu ya. Dan dia ikut Olimpiade dan dia menang medali emas Olimpiade, ya. Saya lupa tahun berapa itu. Dalam film Chariot of Fire itu dikatakan dia bercakap-cakap dengan kakaknya. Dan Eric ini yang ingin tetap bertanding dalam pertandingan Olimpiade itu berkata pada kakaknya, Tuhan itu membuat aku cepat, ya. Dan ketika saya berlari, saya merasakan sukacitanya. Nyanya itu nya Tuhan, ya. Dalam bahasa Inggrisnya begini, God make me fast, and when I run, I feel His pleasure. Gitu ya. Saya merasakan sukacita Tuhan ketika saya berlari. Saudara-saudara, itu betul, ya. Kalau saya melayani Tuhan, kadang saya bisa merasakan sukacita itu, ya. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan akan memberikan sukacita kepadamu. Kalau hidupmu kurang bersukacita, artinya engkau belum membuka kado dari Tuhan itu, ya, karunia rohanimu. Artinya engkau belum menemukan bakat-bakatmu itu untuk kau serahkan pada Tuhan, ya. Artinya engkau belum belajar dari pengalaman-pengalamanmu dengan baik, ya, dan engkau belum mempercayakannya pada Tuhan. Kalau kita mempercayakannya, kalau kita memakainya, saudara, yang gelap itu akan dibukakan dan kamu akan merasakan sukacita. Melayani semakin berhasil. Eric Liddell itu memenangkan medali emas Olimpiade, ya. Nah, tetapi saudara-saudara, bersama-sama dengan segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu, kita mesti sadar ada tanggung jawab, ya, di dalam semua yang kita lakukan itu. Saudara-saudara, kalau saudara nonton film Spider-Man, ya, saudara ingat gak, ada seorang yang bernama Uncle Ben, pamannya Spider-Man yang terbunuh itu, ya. Nah, sebelum terbunuh pamannya itu pernah bilang bukan pada Spider-Man begini, Peter, Spider-Man itu kan Peter Parker toh, ya. Peter, dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar, ya. Dia mengingatkan Peter Parker bahwa sesungguhnya kalau kamu punya kemampuan besar, kamu mesti menjaganya baik-baik, sebab kamu harus mempertanggungjawabkannya. Sama dengan kita, saudara-saudara, kita juga harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mengaruniakan kita begitu banyak dan kita tidak memakainya, menyia-nyiakannya, ingatlah, suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Saudara ingat orang yang punya satu talenta itu besar, saudara-saudara. Tapi ketika dia memendamnya di dalam tanah, Tuhan itu tidak senang. Kenapa kok dia memendam di dalam tanah? Karena dia menuduh Tuhan itu tidak baik kepada dia. Kenapa yang 5 talenta dan 2 talenta begitu bersemangat? Sebab mereka percaya kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Jangan tidak digunakan, jangan tidak jadi berkat buat orang lain. Jadikanlah hidupmu itu menjadi berkat buat orang lain, ya. Kemudian kita tidak boleh sombong. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan juga rasa rendah diri karena orang lain lebih hebat. Tapi jangan sombong karena orang lain lebih kurang, ya. Masing-masing kita harus menjadi penanggung jawab dari karunia Tuhan untuk kita, ya. Bukan ngurusi orang lain, tapi lakukanlah apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan atas apa yang Tuhan berikan pada dirimu. Dan kiranya saudara-saudara, Tuhan yang mempunyai segala kemuliaan dan kuasa dan kerajaan itu akan memberkati saudara, dan kita akan disertainya, dituntunnya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami menerimanya melalui keluarga kami,
melalui pendidikan kami, melalui bakat-bakat yang Tuhan karuniakan sejak kami lahir, bahkan yang paling indah ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau mengaruniakan kami karunia rohani. Yang Tuhan maksudkan melalui semuanya itu, supaya kami memakainya menjadi berkat bagi sesama kami, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Gembala kami yang hidup. Tuntunlah kami untuk menyadari tanggung jawab ini. Ajarlah kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, dan sertailah semua saudara-saudara ya Tuhan. Tuntunlah kami semuanya, karena kami tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi di dalam Kristus Yesus kami tahu kami tidak akan ditinggalkan. Terpujilah nama Tuhan. Untuk semua yang kami terima, kami mau bersyukur, bahkan juga untuk penderitaan-penderitaan, kesukaran-kesukaran, pergumulan-pergumulan, kami mau bersyukur, sebab kami tahu itu pun di dalam Tuhan membentuk sesuatu yang indah di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita sapaan-Nya melalui firman. Tuhan memanggil kita untuk kita boleh melayani Dia dengan segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan puji Tuhan untuk anugerah kesempatan ini. Mari kita melayani Dia. Beri terbaik-Mu. Pada saat ini, jemaat boleh diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan di nomor rekening yang sudah tertera, dan jemaat bisa mengumpulkan dan lalu dikumpulkan ke gereja. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kalau kami boleh memberikan persembahan
Persembahan yang terindah yang Tuhan rindukan kami berikan adalah diri kami. Karena itu Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami pada saat ini berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami, supaya kami rindu keluarga kami semua, kami dapat sehati, sepikir melayani Tuhan. Biarlah jemaat di tempat ini juga sehati, sepikir melayani Tuhan dengan apa yang kami mampu dan apa yang kami punya. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, para majelis, aktivis, biarlah boleh melayani dengan sehati. Tuhan berkati untuk perencanaan pembuatan program-program untuk tahun depan. Tuhan memberkati, memberi hikmat kepada kami semuanya. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong. Terima kasih kalau COVID ini boleh makin berangsur-angsur semakin rendah. Kami berdoa ya Tuhan, untuk supaya Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati dalam pembagian vaksin, sehingga ini boleh cepat didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati bangsa ini ya Tuhan dalam pemulihan ekonomi. Tuhan berkati Presiden Bapak Jokowi dan para menteri dan para orang-orang yang berada di dalam pemerintahan dapat membuat kebijaksanaan yang berpihak kepada rakyat sehingga membawa pemulihan ekonomi, membawa pemulihan politik dan keamanan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menggerakkan umat Tuhan dimanapun mereka berada untuk boleh melayani dengan kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan dan semuanya dapat memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKA Immanuel yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka satu persatu. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, relasi keluarga. Tuhan kiranya campur tangan, menolong, berkarya, memberikan pengharapan iman, dan kasih satu dengan yang lain. Kau kiranya memulihkan keluarga-keluarga yang ada. Kau kiranya menolong perekonomian jemaat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi. Setelah itu doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Tikijo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, menemukan sukacitamu,
di dalam mengikut Kristus Yesus Tuhan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara.